Belum ada suaranya, Niki. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berkat-Nya lah kita dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Peserta webinar yang kami hormati, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, PLT Kepala SMA Negeri 1 Mengwi, Ibu Niloh Made Ratna Agustini SPD MPD. Yang kami hormati, narasumber pada kegiatan hari ini, Ibu Ninyoman Mira Srianti SPD MPD. Yang kami hormati, peserta webinar yang kami banggakan. Terima kasih telah hadir pada hari ini, Selasa 11 Maret tahun 2025 dalam kegiatan berbagi praktik baik. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbicara tentang ciptakan pembelajaran interaktif dengan PowerPoint berbasis Lumino. Acara ini akan berlangsung dari pukul 12.30 sampai dengan pukul 14.30. Dalam berbagai praktik baik ini, kita akan membuat media pembelajaran PowerPoint berbasis Lumino. Adapun susunan acara pada kegiatan berbagi praktik baik ini antara lain 1. Sambutan dari PLT Kepala SMA Negeri 1 Mengwi. 2. Pengenalan narasumber yang akan membawakan materi utama. 3. Pemaparan materi oleh narasumber. 4. Sesi tanya jawab. 5. Pembacaan kesimpulan oleh notulen. 6. Penutup. Selanjutnya, sambutan PLT Kepala SMA Negeri 1 Mengwi. Untuk itu, Ibu PLT Kepala SMA Negeri 1 Mengwi kami persilakan. Maaf Ibu, tidak kedengaran. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Made atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa buah kata di dalam kegiatan webinar dari komunitas belajar Gemar Semanggi pada hari ini. Sebelumnya mari kita awali dengan mengucapkan Pangastungkara Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber, Bu Mera, atas kesempatan berbaginya. Saya ucapkan selamat sudah mau berbagi. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar Gemar Semanggi pada hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih sudah join. Semoga apa yang akan kita sampaikan pada hari ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan suatu upaya untuk mempersiapkan generasi muda kita menghadapi perkembangan zaman yang terus terjadi di era global. Karena itu pendidikan harus diberikan sebaik mungkin untuk para siswa sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai peran untuk tetap mencetak generasi muda penerus peradaban yang sadar akan perkembangan zaman dan teknologi. Perkembangan teknologi sangat berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor pendidikan. Dalam proses pendidikan tidak terlepas oleh peran media, metode, serta hasil belajar yang akan dicapai. Memperbincangkan masalah media di dalam pembelajaran
maka sangatlah relevan dengan perkembangan zaman dan keberadaan para siswa dan guru. Apalagi jika dikaitkan dengan ciri dan karakteristik siswa pada setiap perubahan dan generasi ke generasi berikutnya. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, kita sadari semua bahwa pemanfaatan media di dalam pembelajaran mampu menunjukkan suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Mulai dari menggunakan media tradisional seperti halnya guru, buku teks, papan tulis, sampai pada penggunaan media digital online. Seiring dengan perubahan zaman yang terus berkembang dan berubah, menjadi seorang guru harus menyesuaikan zaman. Jika tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan sulit untuk menyesuaikan dengan generasi yang terus berganti pula. Begitulah pentingnya mengupgrade kemampuan seorang guru. Belajar adalah salah satu kunci untuk menjadi guru yang kekinian dan mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, media dapat digunakan sebagai sarana dalam memberikan bermacam-macam materi yang kreatif, inovatif, serta menarik dipelajari dan dipahami oleh siswa yang telah disampaikan oleh guru. Dengan penggunaan media dapat meningkatkan prestasi, minat, dan motivasi belajar siswa. Dengan adanya media pembelajaran yang menyenangkan, akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Misalnya, dari segi tampilan yang dikombinasikan dengan beberapa gambar, animasi, dan perpaduan warna yang cocok, sehingga siswa tertarik untuk belajar karena menurut mereka itu adalah hal yang baru. Tampilan fisik juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Semakin menarik tampilan media yang disajikan, maka siswa semakin termotivasi untuk belajar, giat membaca, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Selain media, ada cara lain untuk memberikan pembelajaran yang tidak membosankan, yaitu melalui metode belajar. Suatu cara yang dapat dilakukan untuk mengorganisasikan bahan ajar dan berupa strategi pengajaran yang cocok bagi siswa. Teknologi yang berkembang memudahkan siapapun untuk mengakses informasi dari berbagai lini. Dari perkembangan teknologi pun memunculkan berbagai macam media pembelajaran yang variatif, yang salah satunya adalah media pembelajaran berbasis ICT, yaitu Lumio. Lumio merupakan platform pembelajaran digital inovatif yang kolaboratif yang dirancang untuk guru dan peserta didik agar dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi dalam pembelajaran dari manapun mereka berada. Lumio memberikan siswa kesempatan untuk belajar dan berinteraksi langsung dengan konten yang guru presentasikan. Presentasi langsung dari guru dapat menyertakan pertanyaan, konten interaktif, permainan, dan manipulatif virtual. Lumio mentransformasi pembelajaran yang membosankan menjadi menarik. Aktivitas interaktif berbahasa, berbasis game, asesmen formatif, dan kolaborasi siswa. PPT interaksi dengan Lumio memungkinkan guru untuk berinteraksi langsung dengan siswa, disisipkan game, kuis, dan sebagainya hanya dengan Lumio tanpa perlu membuka banyak aplikasi. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, pada kesempatan ini nantinya guru kami akan berbagi praktik baik bagaimana penerapan Lumio di kelas sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar bagi siswa-siswa kami di SMA Negeri 1 Mengui, sehingga memberikan kesan belajar di kelas tidak membosankan. Demikian sepatah kata yang saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan semangat untuk berkembang, semangat untuk belajar, dan selamat mengikuti webinar pada siang hari ini. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu PLT Kepala Sekolah atas sambutan dan motivasinya untuk kita semua.
Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Ninyoman Mira Sriyanti, SPD MPD. Alamat beliau Mengwitani. Beliau lahir pada tanggal 19 Juli 1987. Pendidikan terakhir beliau S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun pengalaman kerja yang beliau miliki, yang pertama, beliau mengabdi di SD Negeri 1 Baha tahun 2008 dan diangkat di SMA Negeri 1 Baturiti Januari 2010 dan bergabung di SMA Negeri 1 Mengwi sejak tahun 2019. Demikianlah identitas dari narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, kepada Ibu Ninyoman Mira Sriyanti, SPD MPD, kami persilakan untuk menyajikan materi. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bagi Ibu Moderator, yang terhormat Ibu PLT SMA Negeri 1 Mengwi, beserta staf. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik, yang mana untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dengan PowerPoint yang berbasis Lumio, di mana dengan aplikasi Lumio ini kita bisa membuat PowerPoint yang membuat peserta didik lebih berkolaborasi, lebih interaktif. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu. Sudah, Bu Mira. Baik, terima kasih.
Enggak mas, belum. Sudah? Oke, itu data pribadi saya. Asal saya dari Mauetani. Akan saya berikan waktu untuk Bapak Ibu guru mengadopsinya atau praktek langsung di laptop sendiri. Nanti setelah itu saya akan minta dan mungkin dari beberapa peserta untuk menampilkan hasil dari praktek baik untuk hari ini, seperti itu. Bapak guru hebat, tentunya semua sudah memiliki smartphone ya atau handphone. Jadi disiapkan dulu handphonenya. Nanti tinggal masuk ke Google, bisa scan barcode di sini atau enter the class ID. Jadi PPT saya ini sudah saya buat dengan Lumio. Jadi Bapak Ibu sambil mendengarkan materi nanti bisa ada beberapa juga yang sudah saya sisipkan dengan game-game dan bagaimana caranya nanti membuat seperti yang saya sampaikan hari ini. Jadi nanti pada waktu di kelas, Bapak Ibu bisa sebagai guru yang profesional dan bisa menginspirasi semua siswa. Karena dengan Lumio ini kita tidak hanya mengajar untuk anak-anak sekolah saja, tapi bisa juga untuk jenjang yang lebih tinggi. Apalagi dewasa ini kita banyak dikendalai dengan hal-hal terbatasnya jarak dan waktu, jadi masih bisa mengajar walaupun jaraknya jauh seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu PLT saya tadi, bahwa Lumio ini adalah aplikasi yang sangat fleksibel sekali, seperti toko itu one stop shopping, semuanya ada di sini. Jadi kalau mau game tinggal di sini, kalau mau respon dari siswa seperti apa bisa langsung di sini. Jadi tidak usah repot-repot keluar masuk aplikasi, mungkin seperti contohnya mungkin kalau mau game sebelumnya masuk lewat Kahoot dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu, bisa sudah di-scan barcode-nya? Sudah. Oke, di layar Bapak Ibu sudah banyak yang masuk. Ada Swidia, ada Mary, May, Yus,
Ya, mungkin Bapak Ibu guru hebat yang lain kami tunggu. Ya, silakan bagi Bapak guru hebat yang belum scan barcode yang tadi, bisa juga lewat kode yang sudah saya kirimkan. Oke, kalau di pembelajaran mungkin game seperti ini bisa Bapak Ibu pakai pada waktu Bapak Ibu baru memulai pembelajaran, biar anak-anak lebih konsentrasi terhadap pembelajaran kita, biar tidak lagi lain-lain atau lebih fokuslah dengan apa yang akan kita sampaikan. Bisa nanti gamenya menyisipkan materi atau yang lain. Sambil kita menunggu Bapak guru hebat yang lain yang ikut dalam permainan ini. Ini game Monster. Nanti ada banyak game di aplikasi ini. Kemungkinan Bapak Ibu akan dikelompokkan karena berbanyak. Nanti kita lihat bagaimana kinerjanya Lumio. Oke, bagaimana kalau kita mulai ya Bapak guru hebat? Siapkan smartphone-nya. Jadi ada tim. Ada 31 partisipan. Oke. Jadi dia langsung membagi sendiri dengan siapa kelompoknya. Jadi siswa tidak bisa pilih-pilih. Biasanya kan siswa pada bingung tuh harus sama bestie-nya atau sama teman dekatnya yang dari SD harus sama itu. Jadi kalau dengan aplikasi ini itu harus terima risiko seperti itu. Kita mulai ya Bapak Ibu. Oke. Ada yang sudah dapat song, dan ada yang sudah benar dan lain sebagainya. Oke, nanti ini tampilannya di layar. Kalau di kelas Bapak Ibu pakai LCD, ini timnya bisa melihat dia timnya udah berubah jadi Prosdator mungkin atau Full Pilot atau yang lain. Oke, kita end quiznya. Sepertinya semuanya sudah jawab ya Bapak Ibu guru hebat. Oke, inilah pemenang kita, Cool Killer. Siapa tadi ya untuk yang menang tim Cool Killer? Kita review, jadi Bapak guru hebat bisa melihat review dari
hasil dari kelasnya, langsung dia berapa persen nanti persentase bisa menjawabnya atau tidak, seperti itu. Anggaplah kita seperti memberikan pertanyaan pemantik, bisa diberikan di sini dulu. Apakah dia punya pengetahuan sebelumnya atau tidak? Seperti itu. Kita bisa melihat reviewnya. Pertanyaan yang pertama, siapakah Menteri Dikdasmen 2025 sekarang? Oke, 95% pesertanya menjawab Abdul Muti. Ya. Di aplikasi ini sebenarnya Bapak Menteri kita ada tanda petiknya ya di atas namanya itu, mohon maaf sekali untuk aplikasi ini tidak bisa memakai tanda petik atas atau bawah dan lain sebagainya. Jadi harus ditulis normal biasa, huruf besar kecil masih bisa. Kalau yang tanda petik itu sudah saya eksperimen tidak bisa diisi seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, pembelajaran seperti apa yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita sekarang ini itu adalah deep learning. Oke. Itu tim scoreboardnya. Oke, itu mungkin untuk gamenya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, di layar sudah nampak. Ini adalah akses YouTube yang saya sisipkan di PPT saya. Bisa disimak. Ya, pemirsa, terkait deep learning, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan bahwa konsep deep learning bukan merupakan sebuah kurikulum. Tuntutan dari masyarakat. Hal ini disampaikan Abdul Muti usai rapat bersama Komisi 10 DPR RI di Senayan, Jakarta beberapa saat lalu. Sebelumnya, isu mengenai rencana perubahan kurikulum oleh Mendikdasmen mencuat setelah pernyataan Abdul Muti dalam kanal YouTube Sahabat Pembelajar. Dalam video ini, ia menyebutkan arah pembelajaran ke depan akan diarahkan pada konsep yang disebut deep learning. Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama. Sehingga pembelajaran itu nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan ke arah pembelajaran yang mindful, meaningful dan joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full. Oke, jadi tadi jawaban Bapak Ibu guru hebat semua sudah benar jawabannya, bahwa Menteri Pendidikan kita adalah Bapak Abdul Muti ya. Jadi harus tahu itu sekarang Menteri kita siapa, kita di bawah kementerian apa sekarang namanya, namanya sudah baru sekarang, Mendikdasmen. Oke, Bapak Ibu guru hebat sudah tahu kepanjangannya ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian untuk pertanyaan yang tadi berikutnya, itu apa saja yang kurikulum seperti apa yang diharapkan, itu adalah deep learning ya, seperti yang sudah disampaikan tadi di video Bapak Menteri kita. Saya lanjutkan ke slide berikutnya.
Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Menteri kita, Profesor Abdul Muti, konsep pendidikan untuk sekarang ini, yaitu di tahun 2025, ada yang namanya konsep yaitu deep learning. Yang mana deep learning yang dimaksud ada 3 pilar di dalamnya, yaitu ada mindful learning, ada meaningful learning, dan ada joyful learning. Mindful learning sendiri itu bagaimana kita harus mengetahui kondisi dari siswa itu sendiri di dalam pembelajaran sehingga bisa meningkatkan kemampuan berpikir aktif dari peserta didik pada waktu kita mengajar di kelas. Meaningful learning sendiri itu adalah bagaimana guru diharapkan mengajar itu all out, ya, all out dengan melakukan pendekatan, metode, teknik, media, dan lain sebagainya, sehingga siswa bisa memberikan respon yang positif pada pembelajaran kita atau aktif seperti yang di mindful learning yang tadi. Kemudian di joyful learning itu bagaimana pembelajaran kita diharapkan menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, ditunggu-tunggu oleh siswa. Apa sih sekarang untuk pembelajarannya? Mungkin kalau di mapel saya di geografi, kita sekarang akan diajak materi apa ya, bagaimana teknisnya ya, seperti itu. Biar nggak artinya monoton seperti yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya Bapak Ibu guru hebat menggunakan PowerPoint yang manual biasa, itu biasanya Bapak guru hebat hanya menyampaikan materi dulu monoton dengan siswa hanya menyimak materi ataukah ada yang mungkin mencatat atau mungkin ada yang lain-lain. Jadi tidak ada interaksi di tengah-tengah PowerPoint. Biasanya kita hanya bisa mengingatkan siswa untuk tetap belajar menyimak atau mendengarkan seperti itu. Tapi kalau dengan Lumio di sini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan satu aplikasi ini kita bisa membuat PowerPoint yang lebih interaktif. Jadi di dalam satu wadah ini, Bapak Ibu bisa mau main game misalnya sebelum belajar kita mau main game dulu, mungkin di jam-jam rawan seperti jam sekarang ini ya. Biasanya siswa itu sudah pada bosan, kemudian mengantuk, kemudian ada yang sudah mungkin raganya aja yang di sekolah, apalagi yang ada mungkin Bapak guru hebat, sekolahnya yang full day, itu sudah mulai, kalau baterai itu sudah setengahnya sudah habis tenaganya. Sekarang bagaimana kita membangkitkan lagi semangat anak-anak itu di jam rawan seperti ini untuk lebih berkonsentrasi di pelajaran kita, seperti itu. Jadi dengan Lumio ini, seperti yang sudah saya terapkan beserta teman-teman saya di Semanggi, itu membuat siswa lebih aktif dan interaktif pada waktu pembelajaran. Nanti kalau seandainya pun kita berikan game, kalau dia mengulang atau seperti tadi, mungkin Bapak guru hebat ada yang salah habis itu mengulang kembali, itu akan terekam semua jawabannya. Ini mengulangnya berapa kali? 3 kali atau berapa kali. Jadi seperti itu. Jadi dari konsep pendidikan dasar dari Menteri Pendidikan kita ini, saya mengambil Lumio ini sebagai salah satu cara kita untuk mengatasi hal-hal yang pernah kita alami di kelas. Kemudian ada juga permasalahan seperti, oh saya mau main game tapi tahunya satu aplikasi saja, ya, tapi saya mau pakai PPT juga gitu misalnya, atau saya mau video A, mau video B dari YouTube. Jadi dari layar laptopnya biasanya Bapak Ibu tuh muncul banyak icon-icon yang akan disampaikan nanti persiapannya mungkin 30 menit ya. Biasanya keluar untuk gamenya, apa nanti udah di-prepare sebelumnya. Kemudian setelah game akan saya ajak nonton YouTube seperti yang tadi saya tampilkan Bapak Menteri kita pada waktu berpidato. Itu harus buka YouTube-nya juga. Belum lagi nanti urusan jaringan, mungkin urusan WiFi ataukah siswanya menggunakan tethering sendiri. Itu biasanya permasalahan di situ. Kemudian kalau dengan Lumio ini seperti kita masuk ke Toserba ya. Jadi kita mau nyari perlengkapan dapur ada di situ. Semuanya ada di situ terampung jadi satu. Jadi
guru kita dimudahkan, siswa juga dimudahkan seperti itu. Jadi itu yang bisa saya berikan dari konsepnya Bapak Menteri. Jadi dengan adanya Lumio ini, deep learning ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi mindful, meaning, serta joyful learning ini bisa menyasar apa yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita. Nah, sekarang kenapa harus Lumio? Tadi sudah sempat sepintas diberikan gambaran oleh Ibu PLT kami bahwa Lumio itu adalah pembelajaran digital yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif dan motivasi siswa dalam belajar sehingga membuat pembelajaran itu menarik seperti itu. Jadi tidak ada istiwa siswa itu untuk lain-lain atau tidur gitu, karena seperti kalau tadi itu kalau kita mainnya bertim ya harus timnya itu semua harus jawab, kalau enggak hanya satu saja timnya jadi kalah seperti itu. Biasanya temannya yang lain ikut kayak memotivasi siswa yang lain seperti itu. Kemudian Lumio juga menyediakan berbagai fitur yang menarik seperti presentasi interaktif, kuis, kemudian aktivitas pembelajaran yang lain. Oke, ini ada beberapa kelebihan Lumio dari beberapa referensi dan juga yang saya uji coba di sekolah. Yang pertama, Lumio itu kelebihannya memiliki fitur pendukung yang mendukung dalam pembelajaran. Yang kedua, template yang tersedia itu sangat menarik dan juga lengkap. Yang ketiga, mudah digunakan baik dari gawe guru atau dari gawe siswa. Jadi tidak usah download aplikasinya dulu baru bisa masuk Lumio, tidak. Di sini cukup nanti Bapak Ibu seperti masuk yang tadi itu, cukup lewat akun Google-nya, masuk, kemudian bisa langsung menggunakan Lumio. Ada yang itu berbasis free atau gratis ya, jadi kita pakai yang itu, yang gratis. Biasanya kita semua suka yang gratis-gratis biasanya. Kemudian di sini memiliki multi interaktif. Jadi kalau Bapak Ibu mau kuis, kemudian pertemuan berikutnya bosan kuis saja terus, bisa medianya dirombak, kemudian bisa penugasan juga seperti di sini. Yang terakhir ada fleksibel. Fleksibel di sini bisa dipakai oleh guru bisa atau oleh siswa juga bisa. Kalau guru tidak hanya guru yang setara SD, SMP, SMA aja ya, tapi bisa juga untuk yang perguruan tinggi. Karena ada beberapa referensi yang saya lihat mereka menggunakan Lumio ini untuk mata kuliah yang berlanjut. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang jadi dosen mungkin di tempat lain bisa menggunakan aplikasi ini untuk memberikan materi, biasanya yang kuliah jarak jauh dan lain sebagainya. Gimana Bapak Ibu? Silakan dilihat smartphone-nya kembali. Di situ apakah ada pertanyaan? Silakan diketik langsung di situ. Ada pertanyaan di atasnya. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran? Jadi yang ini kita bisa melihat respon siswa. Misalnya kalau Bapak Ibu mau menanyakan, kalau saya di geografi ya, bagaimana cara kalian untuk memitigasi pada waktu terjadi bencana banjir gitu misalnya. Biasanya mereka akan muncul, kita tunggu respon Bapak Ibu, silakan diketik di layar HP-nya.
Sudah ada yang bisa menjawab, Bapak Guru Hebat? Oke, kalau yang tadi itu, jadi nanti akan muncul respon-respon dari siswa di layar gurunya atau di PPT-nya. Oke, tadi ada yang menanyakan bagaimana caranya, Bu. Oke, caranya kita menciptakan pembelajaran interaktif itu dengan PowerPoint berbasis Lumio. Oke, saya akan bimbing Bapak Ibu guru hebat semua, disiapkan di laptopnya. Kalau menggunakan smartphone agak bisa memang, tapi agak terkendala ya. Tadi sudah sempat saya coba dengan rekan saya. Di bagian pengetikan agak susah dia, jadi harapan saya Bapak guru hebat merancangnya di laptop sendiri. Jadi dibuka di Google, dicari Lumio. Oke, nanti akan tampil seperti ini. Kalau sudah masuk seperti saya, nanti tampilannya akan seperti ini. Welcome back. Ada ID kita di situ, kita menggunakan email yang mana, silahkan Bapak Ibu guru hebat semua yang memilihnya, yang mana yang kosong ya drive-nya, karena kalau nanti penuh ada kendala pada waktu bukanya atau editnya. Oke, sudah sampai di situ Bapak Ibu? Setelah itu akan muncul more about you. Jadi Bapak guru hebat memilihnya yang adult ya. Itu untuk yang guru, teacher. Kalau menjadi siswa yang tadi, yang minor. Oke, sudah dipilih? Saya lanjutkan. Bentar. Oke, Bapak guru hebat, dilihat sudah sampai di tampilan ini. Kalau saya sudah memasukkan nama belakang, bisa bebas. Nanti ada kode kelas di bagian pojok kanan atas. Mau diedit kelasnya mungkin biar gampang nyarinya, kelas 11 C3 atau kelas berapa, bisa Bapak Ibu guru edit nanti. Kemudian ini tampilan Lumio, ini beberapa yang sudah saya buat. Jadi dia nanti tersimpan otomatis ya, di save otomatis. Ini yang untuk kombel yang tadi, nanti kalau edit tinggal diganti kursornya untuk pilih poin edit. Oke, di Lumio tersendiri ini ada penyimpanan file library, jadi my library, ada beberapa yang sudah saya buat.
Karena kita mau membuat baru, Bapak Ibu guru hebat, silakan diklik tanda di pojok kiri kanan, kiri atas, ada new, tanda plus. Ya, mohon maaf. Ya, ini tampilannya untuk tanda plus ya. Jadi di sini PPT-nya yang tadi itu saya ada yang adopsi dari YouTube. Kemudian yang Desmos sama yang sebelahnya ini untuk biasanya untuk mapel matematika atau yang hitung-hitungannya di sini ada. Oke, jadi kalau mau ambil YouTube tinggal nanti di copy link YouTube-nya, nanti akan saya arahkan bagaimana caranya. Kemudian ada new page, ada sort it out, kemudian respon siswa, kemudian ada game. Ya, game di sini ada banyak, ada fill in the blank, lead out, game show, label repal, kemudian math, monster quiz yang tadi itu, kemudian rank order. Ini tinggal dimasukkan aja apa namanya tuh pertanyaan-pertanyaannya Ibu Bapak. Kalau mau kuisnya mungkin mencari katanya boleh pakai yang word search ini. Mungkin kata-kata yang berhubungan dengan mitigasi gitu. Kalau seperti di geografi ya bisa pakai ini. Kemudian yang berhubungan dengan di biologi mungkin untuk pernapasan gitu mungkin, atau di ekonomi permintaan atau apa bisa pakai ini. Ada nanti kuisnya itu ada yang bertim, ada juga yang individu. Seperti itu. Jadi ada banyak game di sini. Jadi nggak usah keluar masuk dari aplikasi ini, sudah semua tersedia di sini. Oke, setelah buka new page tadi, Bapak Ibu guru hebat, klik lagi di template di bagian new page yang saya arahkan di kursor ini. Sambil membuat ya, nanti saya minta ada beberapa dari peserta Bapak Guru Hebat yang menampilkan hasil dari PPT interaktifnya nanti. Oke, diklik new page, tinggal dipilih new blank, atau kalau tidak mau yang kosong boleh dipilih apa namanya tuh template-template yang ada di sini. Kalau mau milih yang mungkin sukanya yang berwarna kuning ya, biar lebih cerah tampilannya. Tampilannya seperti ini. Kalau mau semua slide itu nuansanya yang ini, boleh dipilih select all. Kalau tidak, dipilih yang bagian mana yang Bapak Guru inginkan. Mungkin yang ini ya, kita coba. Oke, jadi ini tampilannya nanti. Kalau mau edit, ini tinggal diklik aja. Kalau mau diganti, di pojok kanan atasnya ada tandanya, diklik kembali, diedit. Oke, yang bagian tulisan yang kecil ini mungkin mau ditulis nama Ibu Bapak, boleh tinggal diganti sama caranya mengganti kayak tadi, diketik, diklik 2 kali bisa diganti. Diganti, diisi namanya. Oke, kalau sudah selesai, di enter aja atau dikembalikan. Tampilannya sudah seperti itu. Sudah, kita lanjutkan Bapak Ibu Guru Hebat. Kalau menambahkan slide, tinggal klik tanda plus di bawah slide yang ada di layar.
Oke, kita mau dengar respon siswa misalnya. Boleh klik solve it out. Oke, ini tampilannya. Diketik pertanyaannya di bagian atas, mungkin bagaimana Oke, sudah diketik pertanyaannya. Nanti ini kontribusinya ada yang teks, kalau mau ditambahkan image, boleh diisi gambar juga. Nanti yang tanda ada angka di sini itu berapa siswa yang bisa merespon. Tinggal diketik saja. Kemudian next. Nanti ini tampilan sementaranya atau reviewnya. Dia ada yang klasik, ada yang custom. Kita pilih yang klasik. Jadi kalau pas di kelas langsung siswa itu bisa melihat di layar. Oke, kita klik finish. Tampilannya seperti ini. Nanti pada waktu PowerPoint-nya seperti tadi itu tinggal diklik aja, nanti ini bisa diganti. So it out ini bisa diganti dengan pakai kata-kata yang Ibu Bapak inginkan. Atau tentang bencana longsor gitu misalnya. Tulis pendapatmu atau apa yang ingin Bapak Ibu tulis di sini bisa. Oke, itu untuk pendapat siswa. Kemudian kita bisa menambahkan juga respon. Oke, ini respon. Jadi ada beberapa tipe-tipe, ada 5, ada multiple choice. Jadi ada optionnya, kemudian ada benar salah, kemudian multiple answer, opinion, dan juga short answer, jawaban yang pendek. Mungkin kita coba yang benar salah mungkin ya, atau yang mana yang Ibu Bapak inginkan. Tinggal diketik di sini. Oke, setelah menulis perintahnya, atau pertanyaannya, kalau mau ditambahkan gambar, bisa select image. Ya, jadi bisa dari dari yang tersimpan di laptop Bapak Ibu. Kita coba ya pakai gambar yang ada aja. Nanti disesuaikan, nanti munculnya di sini dia. Oke, disesuaikan gambarnya. Kemudian klik OK, munculnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu kliknya ini gambarnya benar atau tidak gitu. Jadi jawabannya benar atau tidak, ini kuncinya di sini yang di bagian bawah pertanyaan seperti itu. Kalau mau menambah pertanyaannya bisa ditambahkan lagi sama seperti tadi, diketik lagi di sini dan seterusnya.
Oke, kita lanjutkan, kita next. Ini nanti tampilannya, review dari kontennya. Kita finish. Oke, kalau Ibu Bapak mau menambahkan mungkin dari akun YouTube ya, seperti yang tadi saya ambil itu. Jadi di bagian sub video or embed link ini diisi link YouTube yang Ibu Bapak copy dari YouTube. Dibuka mungkin YouTube-nya dulu. Mau memperlihatkan konten yang ada di berita mungkin kemarin, tinggal link YouTube-nya aja di copy. Tidak usah diganti ke aplikasi lain, harus di-convert dan lain sebagainya, tidak, tinggal di copy aja, nanti bisa kita lihat. Oke, mungkin mau tentang tanah longsor mungkin ya. Yang diketik. Oke, ini ada beberapa berita tanah longsor. Kalau cocok artinya dengan pembelajaran Ibu Bapak mau diadopsi, tinggal di klik ini. Muncul dia di atasnya, tinggal di copy linknya. Oke, kita copy linknya, kita bawa ke Lumio, kita tempel di sini. Oke, tampilannya seperti ini nanti. Bagaimana Bapak Guru Hebat? Nanti pada waktu presentasinya ditampil di slide-nya ini, Bapak Guru Hebat tinggal klik play-nya aja, nggak usah lagi ke YouTube-nya. Jadi pada waktu buatnya sudah semuanya dibawa ke sini, ditransfer semua ke sini. Oke, tinggal di play. Oke, kita add ke presentasi kita nanti. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke menambahkan game mungkin ya. Biasanya siswa itu kalau belajar sambil ngegame lebih melekat atau biasanya lebih lebih lama ingatnya gitu. Atau ada juga yang beberapa ingatnya gamenya, pelajarannya yang dilupakan gitu. Tapi di sini mengajak siswa biar ingat pelajaran plus gamenya, karena gamenya pertanyaan seputar pelajarannya seperti itu. Oke, jadi kita coba gamenya. Mungkin Ibu Bapak pengennya game apa ya? Yang tadi kan sudah monster tuh ya, yang tadi tampilannya. Kemudian tim quiz mirip seperti monster itu. Kita coba mungkin mencari kata. Bisa ini untuk mungkin mapel bahasa Indonesia yang sering cari kata-kata penting di wacana yang disampaikan, atau di geografi bisa juga mencari istilah-istilah penting pada gambar siklus atau bagian-bagian lain. Seperti itu. Jadi di sini tinggal diketik. Ini titelnya apa, boleh diganti menjadi longsor gitu mungkin. Dikasih clue atau penyanyi favorit gitu mungkin di bagian jadi kita isi nama penyanyinya di sini. Mungkin ada Ari Lasso mungkin. Mana tulisannya ya? Ari Lasso. Mahalini mungkin, Mahalini. Siapa lagi ya? Apa lagi? Agnes.
penggemar Agnes. Mungkin dia sukanya lagu Bali mungkin ya. Widi Widiana. Kalau di sini Widiani ada. Widi Widiana. Atau berapa Bapak Ibu masukkan di sini? Ya, jadi mau mungkin dicari katanya yang kalau yang tentang pelajaran ya. Kalau ini yang game-game untuk happy ya, saya anggap. Kalau yang tentang pelajaran bisa di sini dimasukkan hal-hal yang berhubungan dengan kegunung apian kalau di geografi. Jadi ada kayak apa ya, batuan bauksit, kemudian jadi satu kata boleh juga dua kata seperti Widi Widiano ini, tapi apa ya, biasanya siswa tuh ketemunya satu aja dia ujungnya kemana gitu biasanya. Jadi nanti ada apa namanya tuh, ada yang mudah tampilan gamenya, nanti ada yang menengah, ada yang apa ya, susah gitu tipikalnya. Kalau ini siswa tahu semua dia. Udah. Kemudian kita next. Nanti tinggal pilih tampilan gamenya seperti apa. Maunya nanti ditampilkan. Oke, senang warna biru mungkin, atau yang ada nuansa pink. Bosan dengan yang pink, mungkin mau yang ala-ala luar angkasa. Jadi ada di Mars dan lain sebagainya. Kita coba satu. Finish. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita preview. Oke, jadi ada kata-kata acak di bagian kiri. Kalau di layar gurunya ada jawaban-jawabannya yang benar. Jadi ada Agnes, ada Ari Lasso, Mahalini. Artinya yang Bapak Ibu guru pilih ya. Kalau yang tidak dipilih nggak ada di sini, seperti itu. Orang saya senangnya penyanyi si A gitu misalnya. Orang tidak menurut Bapak Ibu guru bukan penyanyi favorit, kalau nggak ditulis sini nggak ada di hasilnya di sini. Oke, kita coba Agnes. Ada yang sudah menemukan Agnes? Agnes. Oke, ini yang Widi Widiano ya. Jadi dia nyambung dia. Widi Widiano, bukan Widi Widiani. Oke, nanti langsung kecoret dia sampingnya. Kemudian ada Agnes, Ari Lasso mungkin di bagian mana ya. Jadi siswa tuh harus melek. Ari Lasso, oke, ke bawah. Lagi satu, jadi bisa dimotivasi siswanya, baru dapat satu. Ini dia nanti pencetnya lewat HP-nya ya, milihnya. Biasanya kalau udah bagian gini, apalagi yang pertanyaan tidak menyangkut ke materi kita, biasanya lebih cepat siswa. Tapi kalau udah berbasis seperti ini, kita buat untuk pelajaran kita, mereka juga lebih gini, tadinya udah nyimak dia untuk materi kita yang sebelumnya kita bahas, mungkin mengenai mitigasi bencana atau vulkanisme kalau di geografi, kemudian tektonisme, bagaimana lempeng bumi dan lain sebagainya. Ada lagi satu Mahalini, ayo siapa gitu, mungkin dimotivasi kalau udah dapat bilang Mahalini, oke, sampai bawah. Jadi seperti itu tampilannya. Ini bisa direview langsung. Mungkin Bapak Ibu mau lihat siapa ya yang jawabnya paling benar gitu. Jadi bisa direview langsung. Jadi langsung dia di aplikasinya ini mereview berapa persen siswanya ini menjawab atau berapa persen berapa kali dia ngulangnya. Itu. Kita udah ke game. Itu untuk yang buat. Jadi Ibu Bapak guru hebat, silakan Bapak Ibu guru hebat, saya berikan waktu untuk membuat PPT seperti yang saya maksud. Nanti di berapa menit ya? Mereka buat gini, kurang lebih kalau 10 menit bisa jadi ya.
15 menit aja ya. Oke, 15 menit. Nanti kami tunggu lagi di Meet untuk share screen hasil dari PPT berbasis Lumio atau pembelajaran yang interaktif sesuai dengan mapel Bapak Ibu mau dibuat seperti apa, didesain mungkin minimal 3 slide ya dibuat, ada materi, kemudian ada diakses dari akun YouTube atau diakses dari yang lain. Oke. Ya. Oke, itu mungkin dari saya. Saya tunggu hasilnya 15 menit ke depan. Menemui kendala bisa di chat di kolom chat. Oke, ada pertanyaan dari Bu Mainarti Anggreni. Tidak ada tempat mengetik jawaban. Jawaban apanya, Ibu ya? Saat share gamenya mungkin ya. Kita ke Lumio dulu. Game yang mana yang dipilih? Oh, ngetik pertanyaan itu. Oh, udah tadi. Oke. Mungkin sudah terjawab ya setelah saya paparkan sampai di cara pembuatannya. Ini mohon maaf baru lihat chatnya. Mungkin ada yang nanya lagi. Ada Pak Ardi. Silakan Bapak didalami lebih lanjut. Nanti saya tunggu hasilnya lagi 15 menit ya Pak Ardi ya. Tambah lagu, Mira, lagu apa ya Bu Tri? Kita mau buat PowerPoint ini. Nanti buyar yang lain. Saat disuruh menyampaikan pendapat itu. Pak Ardi sudah siap? Oke, terima kasih Pak Ardi. Nanti saya minta share screen-nya. Pak Ardi bisa di open mic ya? Pak Ardi udah siap ya? Terima kasih waktunya Bu Ibu. Masih dalam proses pengerjaan ini.
Jadi sabar dulu Bapak Ibu. Mungkin rekan-rekan kerja yang lain yang sudah dari tadi saya lihat sangat antusias sekali dalam mengikuti webinar yang Ibu Mira sampaikan. Jadi belum selesai ya. Mungkin ada yang lain mungkin ya, yang sudah selesai. Oh, Pak Ide Bagus Putra Kebenung mungkin dari tadi udah mengirimkan tanda jempol aja banyak ini. Pastinya sudah selesai nih. Ampura Bu Mira. Yang sedang didisdik Niki jadi tidak bisa menggunakan laptop. Mungkin teman yang lain sudah mengerjakan ya. Oh, baik Pak Ide Bagus. Semua Bu Mira, semua. Ya, sama-sama Bapak. Silakan Bapak guru hebat yang lain mungkin yang sudah selesai bisa ditampilkan. Kita belajar bersama seperti itu. Ya, silakan atau Bu Tri mungkin ya sudah selesai. Bu Tri Jayanti. Silakan Ibu. Boleh open mic, Bu? Jangan suruh juga, yang tes. Sedang mencoba Bu Mira. Iya, tidak apa-apa. Kita semua belajar di sini, Bu. Saya juga bukan master di bagian ini. Kita sama-sama belajar. Gimana, ada masalah untuk share-nya Bu Tri Jayanti? Bagaimana Bapak Ibu hebat? Ada yang sudah selesai? Oh. Pak Ardi mungkin? Oke, lagi 5 menit ya. Dibuat yang sederhana aja mungkin dulu, jangan yang serem-serem. Yang penting bisa menggunakan Lumio ini. Nanti kalau sudah ada waktu di akhir formalnya ini bisa Bapak Ibu. Swastiastu Ibu Mira. Ya, silakan Bapak Ardi Sanjaya.
Izin saya hanya menampilkan sebatas yang saya buat. Boleh, Bu Mira? Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Oke, kepada narasumber, moderator, izin saya melakukan share screen. Terima kasih atas waktunya untuk yang sudah saya buat dari situs Lumio ini. Yang pertama itu saya edit saja dulu ya di sini di bagian pembuatan PowerPoint. Jadi di sini saya kalau nanti mengajar di bagian pertama itu saya akan membagikan video yang saya dapat dari YouTube. Jadi saya insert video dari YouTube, ini videonya. Terus di slide selanjutnya di sini saya juga menginsert dari PPT yang sebelumnya saya sudah buat tetapi tidak berisi video begitu. Jadi dengan adanya Lumio ini memudahkan saya untuk membagikan materi kepada anak-anak karena bisa langsung menampilkan YouTube dari slide ini. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi permainan, sebentar dulu. Nah untuk permainan yang saya buat seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini akan ada beberapa pertanyaan. Jadi saya pilih benar satu, salah satu. Nah ini untuk pertanyaan yang kedua, Kerajaan Mataram kuno. Kebetulan saya ini adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Mengui. Jadi jawabannya itu salah ya, karena kerajaan ini didirikan abad ke-8. Terus raja yang terkenal dari Kerajaan Sailendra saya pilih Sembarang 1. Benar Duraka Penangkaran, yang salah itu adalah Sanjaya. Gitu. Kebetulan nama rajanya ada mirip dengan saya sendiri begitu. Meskipun tidak ada hubungan keturunan keluarga begitu ya Bapak Ibu, hanya bercanda saja itu. Runtuhnya Mataram kuno diakibatkan karena mulainya kerajaan Islam di Pulau Jawa. Jadi itu salah jawabnya Bapak Ibu, tinggal dipilih B, yang ini pilih salah. Nah, akan diperlihatkan animasinya di sini. Sebentar, uyang-uyangan di sisi satu, begitu Bapak Ibu. Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok, mendirikan dinasti baru yang disebut sebagai dinasti Isana. Jadi itu benar Bapak Ibu. Jadi ketika sebuah dinasti itu hancur, wajib dibuatkan dinasti yang baru. Dinasti itu adalah keluarga kerajaan. Nah, sementara itu yang sudah saya buat dari informasi yang sudah dibagikan oleh Ibu Mira sangat bermanfaat sekali dan sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran yang interaktif begitu.
Nah, untuk dan waktu kesempatan saya kembalikan kepada moderator ataupun narasumber. Sekian dari saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan hasil yang sudah saya kerjakan. Oke, terima kasih Pak Ardi Sanjaya yang katanya namanya sama dengan Raja siapa ya yang sebelumnya tadi. Oke, udah bagus sekali. Mungkin nanti ada modifikasi lain, Pak Ardi bisa tambahkan di kesempatan yang lain, bisa diedit itu Pak Ardi ya. Atau mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mau membagikan hasilnya lagi. Tadi saya Ibu lihat Gung Putri. apa ya, Ibu Era, silakan. Bagaimana Bu Era? Apa ya? Ini karena baru nyoba-nyoba, tak berisi game boleh ya? Silakan Maklum. boleh Jusan open kamera dulu. ya, Semangat Bu Era, semangat. Cuma aja ya, Ibu. Mungkin ada yang kenal, mungkin dari tidur nih, Ken, nih, terus orang ngoyong gini, paling yang nggak banget. Nah, Chen, ini awal nomor 1 Chen. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mohon maaf tidak bisa bagus sekali karena maklum tadi saya masih lala lele ketika diberi penjelasan. Akhirnya saya coba juga gitu, walaupun kurang bagus barangkali ya. Nah ini saya coba bercerita tentang musim misalnya, musim Indonesia dan musim di Jepang. Nah, saya berikan sedikit gambaran di slide pertama ini musim gitu kan, siswanya sudah lihat dari slide yang saya pilih aja sudah bisa diprediksi, oh sekarang materinya kayaknya nih tentang musim gitu ya. Jadi saya berikan antara Nihon no Kisetsu dan Indonesia no Kisetsu. Setelah itu agar memahami siswanya, saya ambil di YouTube Shiki no Uta, itu lagu 4 musim yang ada di Jepang. Nah itu kalau bisa didengarkan nanti. Sekarang tidak saya perdengarkan, saya mau tampilkan saja seperti ini. Nanti siswa bisa mendengarkan lagu Shiki no Uta, lagu 4 musim di Jepang, sehingga mereka setelah mendengarkan memahami. Lalu di sini dia akan bisa menjelaskan Nangatsu kara Nangatsu made dari bulan berapa sampai bulan apa, haru, natsu, aki, fuyu. Baru itu saja sih yang baru saya buat. Maaf ya, belum bisa buat game saya. Nanti saya belajar lagi. Terima kasih Bu Mira. Ibu Era sudah baik sekali dari Mapel Bahasa Jepang Ibu ya. Oke, jadi siswanya nanti bisa mendengarkan YouTube yang tadi. Mungkin ada lagi dari Ibu Bapak yang lain yang sudah selesai. Mungkin dari Bapak Kadek Setia ada. Ya, mungkin dari Bapak Kadek. Sepertinya dari tadi saya lihat bersemangat sekali. Baiklah, jika tidak ada. Oke, demikianlah tadi Bapak Guru hebat untuk Kombel kita ciptakan pembelajaran interaktif dengan PowerPoint berbasis Lumio. Jadi Bapak Guru hebat bisa membuat PowerPoint yang interaktif. Jadi di tengah-tengah materi kita bisa menyelipkan game ataukah pertanyaan atau apa saja nanti yang menurut Ibu Bapak bisa membangkitkan semangat siswa dalam belajar.
Jadi tidak hanya monoton mendengarkan PowerPoint saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ninyoman Mira Srianti SPD MPD atas pemaparan materi yang sangat informatif. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Adapun aturan pada sesi ini, yang pertama kami mengundang 2 penanya terlebih dahulu dan akan langsung dijawab oleh narasumber. Kemudian yang kedua, jika masih ada waktu, kami mengundang 2 penanya lagi. Baik, kepada peserta webinar yang kami hormati, silakan mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan terkait materi yang telah disampaikan. Oke, baik, kepada Ibu Mainarti, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali untuk Bu Mira di sini, ilmunya sangat-sangat terinspirasi saya untuk menggunakannya di kelas. Ada ilmu baru yang saya terima. Jadi di sini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya berikan. Tadi kan dikatakan bahwa ini sifatnya gratis. Ya, kalau namanya gratisan biasanya ada batas penggunaan seperti waktu ini Gamma. Itu hanya 5 kali aja yang bisa kita gunakan. Nah, kalau untuk Lumio ini kira-kira berapa kali kita bisa menggunakannya? Terima kasih. Baik, kepada Bu Mira. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Mainarti Anggreni. Kalau untuk aplikasi Lumio ini sendiri, ini sudah saya uji coba beberapa kelas itu belum ketemu saya gratisnya itu sampai berapa kali seperti yang Gama tadi Ibu Mainarti bilang. Kemudian saya sudah juga melihat dari beberapa praktisi atau orang lain yang sudah memakai juga tidak ada yang memberikan penjelasan gratisnya itu sampai berapa kali. Jadi kalau masih ada tombol gratisnya itu kita manfaatkan aja. Nanti kalau sudah artinya mungkin berbayar mereka, kitanya yang pindah ke aplikasi yang lain. Mungkin seperti itu Ibu Mainarti Anggreni. Terima kasih. Bagaimana Ibu Mainarti? Baik, terima kasih. Syukurlah kalau begitu bisa digunakan. Baik, terima kasih Bu Mei. Selanjutnya, Ibu Era. Ibu Era, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bagus sekali sebenarnya menggunakan media ini. Kalau kita sudah bisa membuatnya akan lebih menarik dan siswa lebih tertantang gitu. Cuma yang mau saya tanyakan, apakah kita bisa menggunakan PPT dengan Lumion ini secara offline atau harus online? Itu tadi saya kurang jelas. Mungkin tadi sudah dijelaskan, saya yang kurang memperhatikan. Jadi kalau sudah dijelaskan, tolong dijelaskan ulang gitu. Terima kasih. Silakan Ibu Mira ditanggapi pertanyaan dari Ibu Era. Oke, terima kasih Ibu Era untuk pertanyaannya. Apakah bisa menggunakan PPT yang berbasis Lumio ini secara offline? Dari yang sudah saya lakukan, itu tidak bisa dilakukan secara offline, terutama di bagian gamenya Ibu. Jadi interaksi siswanya kita tidak bisa merekamnya langsung. Kalau untuk materi ataukah link YouTube yang sudah tersimpan di situ masih bisa kita berikan ke siswa. Masih bisa siswanya menerima dalam mode offline, artinya mereka tidak masuk ke akun Lumio, seperti itu.
Tapi yang interaksinya itu yang tidak dapat jadinya, karena kita maunya kan pembelajarannya berbasis biar interaktif ya, lebih siswanya daripada gurunya seperti itu. Kalau yang offline ada seperti yang saya sebutkan tadi di bagian game, kemudian kalau kita meminta respon siswa langsung nggak bisa juga, apalagi kalau siswa tidak bawa HP gitu, menggunakan satu berdua gitu sama temannya, cuma satu aja yang masuk jadinya akunnya seperti itu. Jadi kurang yang offline. Bisa saja sih, cuman tidak interaktif lagi jadinya, seperti PPT biasa jadinya, Bu. Oh begitu nih. Ya, Dan terima kasih Bu dari Mira. Nih, terima kasih Bu Mira. Ya, terima kasih informasinya. Jadi ini kita harus tampilkan selalu online. Cuma kendala ketika nanti pas kita tampilkan tak ada sinyal, kemudian siswanya juga tidak bisa masuk itu. Nah, itu mungkin sedikit nanti kendalanya. Terima kasih Bu Mira. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Era. Selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu guru hebat yang lain yang ingin ditanyakan. Oke, Ibu Nikade Dwi Kusumayanti. Baik, kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih, luar biasa sekali. Kayaknya saya pengen mencoba ini. Ya, untuk tadi kan saya sudah sempat atau tertarik dengan game yang monster itu. Kayaknya seru gitu untuk dikelaskan. Cuma untuk penulisan yang tadi dicontohkan Bu Mira, kan tidak bisa tanda kutip, bagaimana dengan equation? Misalkan soal matematika atau menyematkan gambar pada pertanyaan monster itu bisa ya? Bagaimana Ibu Mira? Oke, terima kasih Ibu Nikade Dwi Kusumayanti. Tadi di awal mungkin agak kelewat mungkin ya, atau kecepatan atau sinyalnya mungkin ya. Ada di awal saya jelaskan bahwa di Lumia itu ada khusus dia apa namanya itu, tools atau apa ya namanya itu, icon untuk yang guru matematika yang sebelahnya nyuping gitu. Itu khusus untuk guru matematika eksak yang lain. Jadi untuk tanda apa ya, pangkat atau apa ya yang lain sebagainya itu masih bisa dipakai dunia ini. Nanti silakan Ibu Nimade Dwi Kusumayanti megang mapel apa ya? Matematika saya, Bu. Ya, jadi bisa dicoba itu nanti di situ. Bagaimana Oke, terima Ibu? kasih Bu atas penjelasannya. Ya, baiknya saya akan coba-coba lagi karena saya lihat ini menarik sekali. Oke, terima kasih Ibu Kadek Dwi Kusumayanti. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, demikianlah sesi tanya jawab telah selesai. Berikutnya marilah kita dengarkan rangkuman atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh notulen kita, Bapak Lanang Sutrisno Sirait SPD. Kepada Bapak Lanang kami persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sebentar, ada masalah dengan audio. Sudah.
Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin dari kegiatan kita berbagai praktik baik hari ini, Selasa 11 Maret 2025. Yang pertama, di sini kita seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu PLT, Ibu narasumber, dan juga moderator. Di sini praktik baik ini adalah menciptakan pembelajaran yang interaktif dengan PPT berbasis Lumio. Poin yang kedua adalah seperti arahan dari Ibu PLT tadi, dengan adanya praktik berbagai praktik baik ini, diharapkan guru harus menyesuaikan dengan zaman, sehingga guru itu harus mampu beradaptasi dengan keadaan, sehingga perlu pemanfaatan aplikasi dalam kegiatan proses pembelajaran. Sehingga karena dibutuhkan sebuah kreativitas dari seorang guru masa kini, sehingga kita perlu mengembangkan platform pembelajaran interaktif, yaitu pembelajaran berbasis Lumio. Kemudian Lumio ini juga aplikasi yang sangat luar biasa, karena di sana juga banyak sekali hal-hal yang memudahkan guru dalam proses pembelajaran, seperti bisa untuk games di awal pembelajaran, kemudian bisa memasukkan video YouTube, kemudian PowerPoint, ini yang paling utama adalah PowerPoint dengan interaksi. Nah, ini merupakan aplikasi masa kini untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami guru dalam proses pembelajaran. Nah, sejalan dengan itu, yang sudah disampaikan dari narasumber tadi, proses pembelajaran kita juga berbasis deep learning, sehingga setiap guru harus menggunakan pembelajaran yang lebih efektif lagi. Di sini saya menyimpulkan beberapa poin dari pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Menarti Anggraini, pertanyaan beliau adalah, apakah aplikasi Lumio ini bersifat gratis karena ada batas pemakaian? Nah, kemudian Ibu narasumber, Ibu Mira menyampaikan, untuk saat ini belum ada data sampai kapan atau sampai berapa banyak batas penggunaan Lumio secara gratis. Kemudian pertanyaan dari Ibu Era, apakah Lumio, PPT Lumio bisa diakses atau digunakan dalam keadaan offline? Nah, di sini PPT Lumio tidak dapat digunakan atau tidak dapat dioperasikan dalam keadaan offline karena ada interaksi seperti permainan games di dalamnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Ibu Nikade Dwi Kusumayanti. Bagaimana dengan penulisan matematika yang menggunakan koma dan angka seperti itu? Di sini juga Ibu Mira menyampaikan sebagai narasumber, ada tadi sebelumnya sudah dijelaskan ada ikon khusus untuk penggunaan atau untuk pelajaran matematika seperti itu. Dari kegiatan praktek baik ini bisa kami simpulkan guru-guru masa kini sudah banyak sekali aplikasi yang digunakan dalam setiap proses pembelajaran, yang mana bisa memudahkan kita sebagai guru dalam menyampaikan pembelajaran dan memudahkan murid sebagai penerima materi dalam proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai notulen hari ini dalam berbagi praktek baik Selasa 11 Maret 2025. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Lanang atas kesimpulannya, serta terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga praktek baik yang dibagikan hari ini dapat membantu kita dalam menciptakan pembelajaran interaktif di kelas dengan PowerPoint berbasis Lumio. Baiklah, Bapak, Ibu guru peserta webinar pada hari ini, kami mohon untuk on kamera semua untuk foto bersama.